Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap diberikan kesehatan, semoga tetap diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ali dalam pelajaran teknologi informasi dan komputer. Hari ini kita masuki pertemuan ke-7. Nanti kita akan membahas tentang literasi digital. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan kita belajar hari ini berlangsung dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, apakah literasi digital ini? Nah, literasi digital ini adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui perangkat komputer. Perangkat kurang R ya itu ya. Jadi literasi digital ini merupakan kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan informasi yang ada dari berbagai sumber, baik itu berita apa. Nah, kalau yang literasi digital ini lebih menitik beratkan kepada informasi dari perangkat komputer atau perangkat internet, handphone. Nah, kenapa ini perlu? Kenapa ini penting literasi digital ini? Kenapa penting? Nah, literasi digital ini sangat penting dikarenakan apa yang ada di dalam internet itu sangat bermacam. Informasi yang ada di internet itu sangat bermacam-macam sekali, banyak sekali macamnya. Nah, kita sebagai pembaca, kita sebagai konsumen dari berita tersebut, konsumen dari informasi, kita harus bisa menyaring apakah ini berita ini benar, apakah ini berita ini salah. Nah, jadi sangat perlulah yang namanya literasi digital ini, kemampuan untuk memahami dan menggunakan tadi. Jadi kita memahami, menyaring dan menggunakan informasi yang ada di internet. Di Indonesia ini literasi digital ini sangat diperlukan, bukannya hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia. Kenapa ini diperlukannya lebih banyak kepada untuk membedakan mana berita ini berita yang benar dan mana berita itu adalah berita yang salah atau hoax. Hoax ya, hoax bukan hoax. Hoax tulisannya HOAX, macamnya hoax. Itu kalau di Inggris. Kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia, kok bocah-bocah macamnya hoax, hoax. Ya, kita harus bisa menyaring ini berita hoax atau bukan. Nah, padahal berita hoax ini ada bermacam-macam, ada 7 macam. Ada 7 macam berita hoax. Yang pertama adalah satir, yang kedua adalah misleading content atau konten yang menyesatkan. Yang ketiga adalah false content atau informasi yang salah, informasi salah konteks. Kemudian yang keempat adalah false connection atau salah koneksi. Yang kelima adalah imposter content atau konten tiruan. Yang keenam adalah manipulated content atau konten manipulasi. Dan yang ketujuh adalah fabricated content atau konten palsu. Nah, yang paling bahaya ini adalah yang fabricated content atau konten palsu. Yang paling bahaya, yang benar-benar hoax. Oke, satir. Apakah satir itu? Nah, ini saya kasih contohnya. Satir ini sebenarnya
apa berita yang digunakan untuk sebagai hiburan, guyonan, aslinya itu guyonan. Tapi ternyata dari guyonan tersebut banyak orang yang mempercayainya. Nah, contohnya ini. Ini adalah sebuah postingan yang menyatakan bahwa ada rokok yang terbuat dari apa? Sudah ada rokok Marlboro yang terbuat dari ganja batang. Satu batang langsung fly. Nah, ini sebenarnya berita ini adalah berita yang bukan berita, ini adalah lelucon atau guyonan. Tapi ternyata di sini dibagikan lebih dari 10.000. Nah, konten yang sebenarnya ini guyonan malah dianggap sebagai berita yang nyata. Nah, di sini hoax tahun 2015 yang didaur ulang dan itu satir. Jadi karep iki guyon, tapi ada beberapa orang yang menganggap itu serius hingga menjadi sebuah berita. Yang kedua yaitu adalah misleading content atau konten yang menyesatkan. Ini biasanya menggunakan video atau gambar yang benar, yang tenanan, enek tenan, kemudian diberikan narasi yang menyesatkan. Nah, contohnya ini. Korban, tulisannya buruk ya. Ya apa, tak wajah nih. Korban main game sudah ada di Kecamatan Dukun, Muntilan. Bisa disampaikan ke siswa-siswa kalau sudah kena saraf seperti ini. Bagaimana coba? Masa depan masih panjang. Himbauan untuk siswa agar HP atau smartphone digunakan secara bijak dan untuk hal positif. Peringatan juga untuk kita sebagai orang tua, untuk anak-anak kita. Nah, ini ceritanya ada anak yang kejang-kejang dibawa di puskesmas. Nah, yuk kejang tenanan, terus divideokan kejang tenanan. Cuman di sini narasi yang digunakan tidak sesuai dengan video tersebut. Nah, namanya konten yang menyesatkan. Akhirnya muncullah ini surat pernyataan dari Puskesmas Dukun. Piye Puskesmas Dukun? Puskesmas Kecamatan Dukun maksudnya ya. Untuk dukun itu di puskesmas. Puskesmas di dukun tidak. Pernyataan dari Puskesmas Dukun yang menyatakan bahwa Dr. Didi Guntur Saputra, Kepala Puskesmas, menyatakan pada saat kejadian pihak dokter Puskesmas tidak mengetahui kalau ada rekaman video, ada perekam video. Nah, dokter tidak mengetahui ada perekam video. Terus pihak puskesmas tidak pernah memberikan rujukan dengan diagnosa sakit karena game online. Nah, jadi puskesmas sendiri tidak memberikan diagnosa bahwa anak ini sakitnya, kejangnya karena kecanduan game online. Nah, ini namanya misleading content atau konten yang menyesatkan. Videonya enak, gambar enak, cuman dengan narasi yang salah, karena narasi yang sengaja disesatkan. Yang berikutnya, false content atau informasi salah konteks. Nah, ini di sebuah tweet, apakah Brimob Papua tidak punya senjata seperti ketika menghadapi pendemo 212 di Jakarta? Nah, di sini ada sebuah video di mana ada demo, terus kemudian Brimob menggunakan senjata senjata perang. Koyok demone kayak demone dibubarkan dengan menggunakan alat-alat tempur. Padahal video tersebut adalah video tahun 2006, diupload ulang, terus
dengan tanggal yang diperbarui ini. Nah, ini malah tadi tanggal berapa ini? 21, 22, tanggal 21 dan 22 di Jakarta. Nah, tadi video yang sudah ada diupload ulang, gambar yang sudah ada diupload ulang dengan narasi yang informasi yang salah, false context. Yang berikutnya false connection, salah koneksi. Nah, ini juga gitu, memang ada. Nah, ada jenis domba baru dengan kualitas premium. Domba ya wedhus kibas dengan kualitas premium. Nah, kemudian ada postingan ini di Twitter. Allah menciptakan makhluk di dunia, tetapi mereka cloning. Astagfirullah. Hasil cloning dokter hewan mereka dan Rusia berhasil menciptakan binatang baru yang bernama Khanzarov, campuran kambing dan babi, menghasilkan binatang yang namanya Khanzarov, dinyatakan haram. Nah, ini gambar ini, video ini sebenarnya videonya adalah video domba di mana domba ini yang habis dicukur. Jadi kulitnya ya kembali kayak kulit babi, padahal itu adalah domba. Nah, jadi ini salah koneksi, tidak nyambung ya antara video dan narasinya. Yang berikutnya adalah imposter content atau konten tiruan. Nah, ini yang banyak sekali biasanya di WA ya, imposter content. Ini nggak jelas ya. Nah, contohnya saja imposter content itu tiba-tiba kamu mendapat WhatsApp dari Telkomsel, mengaku sebagai Telkomsel mendapatkan hadiah, atau mengaku sebagai apa gitu. Nah, jadi membuat konten tiruan. Kalau di Facebook itu sudah banyak sekali, di Facebook, di Instagram juga imposter konten. Yang saya tahu ya, itu ada website yang menyamai, yang meniru dari sebuah perusahaan handphone. Nah, website tersebut menjual handphone dengan harga jauh lebih murah dari aslinya. Nah, padahal websitenya adalah website yang palsu, konten yang tiruan. Itu imposter content. Oke, yang berikutnya manipulated content atau konten yang dimanipulasi. Nah, ini ada sebuah berita Megawati. Jokowi itu idaman seluruh alam, bahkan alien saja mau dipimpin oleh beliau. Nah, ini kan berita yang aneh ya. Ternyata berita ini adalah berita aslinya adalah ini. Sekjen PDIP pastikan Prabowo bertemu Megawati dalam waktu dekat. Nah, ini berita aslinya, kemudian dirubah menjadi seperti ini. Nah, jadi konten yang dimanipulasi. Ini adalah aslinya, dan ini adalah hasil manipulasinya, hasil suntingannya. Nah, ini banyak sekali juga, macamnya banyak sekali. Oke. Berikutnya fabricated content atau konten palsu. Nah, ini PT Timah Persero membuka lapangan pekerjaan. Nah, padahal PT Timah Persero ini tidak membuka lapangan pekerjaan, dan mencatat menggunakan nama PT Timah ini. Hoax yang dikonfirmasi oleh BUMN PT Timah. Nah, bagaimana kita mencari tahu ini berita hoax atau bukan? Nah, yang pertama yaitu kita jangan langsung percaya dengan judul, karena judul itu sangat banyak sekali, judul itu yang menyesatkan. Jadi
kalau kamu membaca berita, membaca informasi, jangan hanya berhenti di judul. Jadi bacalah, dibaca komplit ya, jangan langsung percaya dengan judulnya. Kemudian cermati tautannya, linknya, link yang tertera di situ. Kayak neng WhatsApp ya, contohnya di WhatsApp, linknya dilihat linknya. Nah, karena banyak sekali link-link itu yang ternyata tidak sesuai dengan dengan beritanya, tidak sesuai dengan informasinya. Terus yang ketiga, selidiki sumbernya. Nah, sumber berita tersebut dari mana? Kalau dari website, lihat websitenya. Website ini kredibel atau tidak? Website ini website beneran apa tidak? Karena semua orang bisa membuat website. Nah, kalau website yang resmi itu biasanya dengan diakhiri .com, .com itu yang .co.id, .com itu biasanya adalah website-website yang kredibel, website yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi kalau website yang biasanya yang blogspot.com atau WordPress, nah itu website-website gratisan, biasanya banyak sekali orang yang membuat konten palsu, membuat berita hoax dengan menggunakan itu. Untuk melihat ini website tersebut, sumbernya tersebut bisa dipercaya apa tidak, itu bisa juga dilihat di informasi dari tampilan website tersebut. Terus berikutnya, cek fotonya. Foto itu kalau di Google sudah banyak sekali. Ketika kalian melihat foto terus kamu mengecek di Google, itu bisa ini foto tenanan atau foto dari Google, itu kita bisa ngeceknya. Jadi ketika mendapat informasi, cek dulu fotonya dicek di Google. Berikutnya, periksa tanggalnya. Nah, kadang orang ini tidak sadar dengan sebuah berita tersebut di situ tidak tertulis tanggal. Contoh di WhatsApp, di pesan berantai di WhatsApp gitu ya. Hati-hati besok terjadi gempa hati-hati besok terjadi gerhana matahari. Nah, besoknya tanggalnya kapan tidak dijelaskan, waktunya kapan ya. Seperti itu. Jadi kalau berita tersebut, informasi tersebut tidak ada tanggal, ya, bisa dipastikan 80% berita tersebut adalah berita yang bohong atau hoax. Berikutnya, periksa buktinya. Nah, biasanya di situ mencantumkan bukti. Dokter X menyatakan bahwasanya dokter umpamanya ya, contoh informasi tentang COVID-19. Informasi tentang COVID-19 disampaikan oleh, katakan, Dokter Agus gitu. Ketika di WhatsApp-nya menyatakan Dokter Agus menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah gini-gini. Nah, ketika itu informasi yang disampaikan oleh Dokter Agus itu kok aneh, kok koyoknya tidak sesuai, coba kalian cari informasi di Google. Dokter Agus iki sopo? Apakah Dokter Agus menyatakan bahwa menyampaikan argumen yang sama dengan di pesan berantai tersebut? Nah, jadi kita bisa tahu, memeriksa buktinya. Kemudian membandingkan dengan laporan atau berita yang lainnya ya. Jadi kita tidak hanya terpacu dalam satu berita dengan satu berita saja. Dua berita siji wis percaya. Nah, tidak, tapi kita harus bisa membandingkan dengan berita yang lainnya. Apakah ini berita benar atau tidak? Dan yang terakhir, kita harus bisa membedakan apakah berita tersebut hanya sebuah lelucon atau guyonan. Nah, jangan-jangan nanti guyonan tapi ternyata dianggap serius kayak tadi yang satir tadi. Nah, oke. Itu sudah habis, selesai.
kita akhiri dengan baca hamdalah. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, kita semua tetap sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.